Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Gelar Dakwah 2023, yang saya hormati segenap keluarga Universitas Wali Songo Semarang, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Sahabat-sahabatku yang kuhormati, kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan langsung oleh Tuhan Sang Pencipta dunia ini dan Tuhan yang memiliki seisi dunia dan langit ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat tersebut kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting, yang dimana kita tidak akan berada di jalan yang salah apabila kita mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnati nabi." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita dua syafaat yang dimana kita tidak akan berada di jalan yang salah apabila kita mengamalkannya. Apa dua syafaat itu? Yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Tapi mengapa di zaman yang maju ini anak pemuda zaman sekarang lebih banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya bermain gadget 24 jam, tidak tahu waktunya sampai kapan, malas-malasan, sampai bahkan melakukan suatu dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pacaran atau zina. Mengapa itu semua bisa terjadi? Itu semua dikarenakan anak muda zaman sekarang malas untuk membaca Al-Quran, sampai bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Lantas mengapa? Kalaulah salah satu faktornya dikarenakan tidak bisa membaca Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran. Karena banyak ustadz dan ustazah yang mau mengajari kita. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Maka dari itu, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah tajwidnya, pelajarilah makhraj hurufnya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran baik dan benar, maka amalkanlah Al-Quran. Karena banyak manfaat yang diberikan ketika kita mau mengamalkan Al-Quran. Contohnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak pemuda zaman sekarang, kalau lagi sedih, depresi, banyaknya masalah yang diberikan dalam kehidupannya, 80% saya jamin di sini, mereka semua akan mengupdate status yang sedih-sedih. Padahal dibandingkan kita mengupdate status yang sedih-sedih, galau, sedih, atau gegana, gelisah, galau, merana, lebih baik kita membaca Al-Quran. Karena telah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dalam suatu tafsir menjelaskan bahwa sesungguhnya telah turun ayat kepada manusia yang sebagai obat penyakit hati, kegelisahan, kesyirikan, dan kemunafikan, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, bacalah Al-Quran sehingga kita mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmatnya tidak itu saja. Dalam suatu riwayat menjelaskan bahwa sesungguhnya bacalah Al-Quran karena ia akan menolongmu di akhirat nanti. Bayangkan, di akhirat nanti tidak ada yang bisa nolong kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang
orang yang kita percaya selama dunia, tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi Al-Quran datang untuk menolong kita. Lantas, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Al-Quran ketika kita mau mengamalkannya. Maka dari itulah sahabatku, dibandingkan kita malas-malasan melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita mengamalkan Al-Quran sehingga kita menjadi pemuda yang maju, memiliki masa depan yang jelas dikarenakan mau membaca Al-Quran, dibandingkan kita malas-malasan tidak memiliki masa depan yang jelas dikarenakan tidak mau membaca Al-Quran. Maka cukup sekianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohonlah dimaafkan. Saya tutup pidato ini dengan sebuah syair yang akan memberikan nasihat kepada saya dan kita semua. Wahai para pemuda, janganlah malas membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran bukan sembarang Al-Quran. Al-Quran datang sebagai rahmat. Saya Fatan Mubarak Rizik. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.